yang memberikan nafas hidup untuk kami nikmati. Sekarang kami mau ikuti devosi pagi, pimpin dan berkati devosi pagi mulai dari awal sampai selesai. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur kita bisa dipertemukan dalam devosi pagi ini. Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, mari kita sama-sama membuka Alkitab dari Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Kejadian 49. Kejadian 49 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ibu ulang lagi. Mari kita sama-sama buka Kejadian 49 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Catherine akan membacakan firman ini. Firman Tuhan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tembok musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Amin. Firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar sama-sama firman yang dibacakan oleh Catherine. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu janji Mesias sebagai Raja. Pada Kejadian 49 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, Yehuda adalah salah satu anak dari bapak Yakub dan ibunya bernama Lea. Kalau kita baca kembali dari Kejadian 49 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-28, firman ini jelas sekali berisi tentang ucapan berkat yang disampaikan Yakub kepada ke-12 anak-anaknya termasuk Yehuda. Lalu pertanyaannya, mengapa Yehuda menerima berkat yang besar? Dan apa kelebihan yang dimiliki oleh Yehuda? Pada ayat 10 dari Perjanjian Lama Kejadian 49, di situ jelas sekali dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Apa maksudnya dari pernyataan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda? Artinya, dari keturunan Yehuda akan lahir seorang pemimpin atau raja. Dan puncak nubuat ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus yang adalah raja di atas segala raja, dialah yang berasal dari garis keturunan Yehuda. Selain itu, dari masa mudanya Yehuda telah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin yang sangat luar biasa bagi saudaranya. Sebagaimana kita tahu kejadian waktu Yusuf ingin dijual, namun karena hati Yehuda yang hati Yehuda yang memiliki kasih, maka Yehuda pun memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk hidup. Disinilah kita bisa lihat bahwa Yehuda sudah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin yang sangat luar biasa, terutama bagi saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, Yakub ayahnya memberikan Yehuda
suatu berkat kekuasaan dan kepemimpinan yang sejati. Nah, anak-anakku, mari mulai dari dini kita belajar menjadi seorang pemimpin. Seperti apa itu? Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Mengerjakan setiap tugas yang diberikan dari sekolah dengan penuh tanggung jawab, belajar disiplin dalam mengatur waktu, dan belajar mengatur pola hidup. Dan yang paling utama, jangan pernah lupa andalkan Tuhan dalam setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Mengakhiri devosi pagi ini, Kakak Bintang akan menutup kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur padamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolong ajarkan kami untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan disiplin dalam diri kami sebagai seorang pelajar. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tolong berkati Bapak Presiden kami dalam mengambil setiap keputusan untuk memimpin bangsa Indonesia kami. Biarlah segala rencana-Mu dan keajaiban-Mu bisa terjadi bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, guru kami, keluarga, dan teman-teman sekalian. Tolong Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, biarlah mereka bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami, permohonan kami yang kami bawa dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah devosi pagi ini. Jangan lupa patuhi aturan pemerintah dengan cara Gunakan masker saat keluar rumah. hindari kerumunan dan jaga jarak 1-2 meter. Cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Salam sehat selalu. God